Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22 tidak akan cukup dengan satu wanita. Bagaimana bisa dia menuduhmu begitu? Apa dia benar-benar melihatmu sedang menjual diri? Tanya Alia emosional. Ya, dia melihatnya. Jawab Firda. Alia tersentak. Ia menggelengkan kepalanya berkali-kali mendengar jawaban dari kakaknya. Ini pasti hanya salah paham, kakaknya tidak mungkin begitu. Kamu benar, ini semua hanya salah paham. Aku difitnah, aku dituduh sampai hubunganku dengan dia hancur. Ucap Firda seketika membuat Alia bernafas lega. Tapi siapa yang berani menuduhmu, Kak? Tanya Alia lagi. Mungkin kau mengenal orangnya, sebab dia sering berseliweran di televisi. Untuk menemani suaminya yang merupakan pengusaha terkenal. Jawab Firda tersenyum miris. Tolong jangan main tebak-tebakan, Kak. Katakan siapa yang sudah menuduhmu. Tanya Alia malas menebak. Linda Senovita, istri dari pengusaha Tristan Sagara. Jawab Firda lalu menyantap mie pedas miliknya. Alia langsung menjatuhkan sendok mie di tangannya. Ia menatap sang kakak dengan tatapan penuh keterkejutan. Linda dan kakaknya saling mengenal. Dan wanita itu berani menuduh kakakku dengan begitu besarnya. Tapi siapa pria yang membuat Linda menuduh kakaknya dan membuat hubungan keduanya hancur? Lalu siapa mantan kekasihmu, Kak? Tanya Alia. Firda menundukkan kepalanya. Ia menangis bukan hanya karena sedang sedih. Tapi juga karena mie yang dimakan olehnya terlalu pedas. Firda menenggak air minum, ia lalu menatap adiknya yang tadi bertanya. Fed Joseon. Jawab Firda, terukir senyuman tipis di wajahnya ketika menyebutkan nama pria yang masih ia cintai. Alia membulatkan matanya, ia refleks bangkit dari duduknya dan mundur beberapa langkah. Alia memegangi dadanya, bagaimana mungkin ia tidak tahu jika Fed, mantan bosnya itu adalah mantan kekasih kakaknya. Alia, ada apa? Tanya Firda ikut bangkit dari duduknya. Alia menatap Firda. Lupakan dia, Kak. Dia bukan pria yang baik. Jawab Alia langsung. Kau mengenal Fed? Tanya Firda tampak kebingungan. Alia memegang tangan kakaknya, ia menatap Firda dengan mata berkaca-kaca. Ada banyak hal yang ingin aku ceritakan padamu, Kak. Dan ini masih berhubungan dengan mantan kekasihmu. Jawab Alia pelan. Firda mengangguk. Ia pun membawa adiknya untuk kembali duduk agar lebih nyaman ceritanya. Aku akan mendengarkannya. Ucap Firda lembut. Alia menarik nafas dalam lalu membuangnya perlahan. Ia harus siap menerima segala reaksi yang ditunjukkan oleh kakaknya. Saat kau kecelakaan dan butuh banyak biaya. Aku memutuskan untuk mencari pekerjaan, dan di saat itulah aku bertemu dengan Fed. Ucap Alia, ia menatap wajah kakaknya yang semakin penasaran. Dia menawarkan aku sebuah pekerjaan yang tidak biasa. Namun dengan bayaran yang fantastis. Aku yang butuh uang,
tentu saja menerima pekerjaan darinya. Tambah Alea, kau tidak melakukan hal yang macam-macam kan, Alea? Tanya Firda ketakutan. Alea tersenyum tipis. Ia mengusap lengan sang kakak ketika dirinya paham kekhawatiran yang Firda tunjukkan. Saat ini mungkin Firda sedang berpikir bahwa dirinya menjadi wanita pemuas untuk Fed. Aku diminta untuk merusak rumah tangga seseorang, rumah tangga Linda. Dia mau aku menggoda suaminya Linda, sehingga Linda dan suaminya bercerai. Jelas Alea lagi. Firda terkejut, ia hendak bicara. Namun Alea menggelengkan kepalanya pelan, pertanda bahwa ia belum selesai cerita. Dia bilang bahwa Tristan telah merebut Linda darinya, sehingga ia ingin merebut kembali wanita itu. Fed bahkan sampai menempatkan aku bekerja di kantor suaminya Linda agar aku bisa. Ucapan Alea terhenti karena Firda bisa menggoda suaminya Linda. Sehingga Tristan dituduh selingkuh dan mereka cerai. Tanya Firda yang memotong ucapan adiknya. Alea mengangguk. Benar, tapi aku gagal. Aku gagal karena Tristan mengetahui rencanaku. Dan aku dipecat oleh Fed karena gagal menjalankan tugas darinya. Jawab Alea, sejak saat itu aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Fed. Namun belakangan ini aku mendengar dari Tristan bahwa mereka telah menjalin hubungan. Ucap Alea, Tristan, apa kau segitu dekatnya dengan pria itu? Tanya Firda mengerutkan keningnya. Ada satu hal lagi yang belum aku ceritakan, Kak. Ini tentang aku dan Tristan. Apa kau mau membiarkanku bercerita? Tanya Alea pelan. Tentu. Jawab Firda pelan. Aku dipecat oleh Fed. Namun aku tidak benar terbebas dari rencana yang Fed buat. Karena Tristan justru memintaku untuk menjadi simpanannya. Ucap Alea dengan senyuman yang sangat tipis. Apa? Tapi bagaimana bisa dia memintamu begitu? Bukankah dia sangat mencintai istrinya? Tanya Firda semakin dibuat bingung. Kak, sesekali jangan percaya dengan apa yang dilihat oleh matamu. Sebab itu belum tentu faktanya. Jawab Alea tersenyum lebar. Tristan tidak pernah mencintai Linda, apalagi saat tahu bahwa wanita itu berselingkuh dengan Fed. Ucap Alea melanjutkan ceritanya. Lalu hubunganmu dan Tristan apa masih? Atau jangan, selama ini kamu tinggal bersamanya. Tanya Firda mulai bertambah takut. Maafkan aku, Kak, aku tidak punya pilihan lain. Di saat dia memintaku untuk menjadi simpanannya, aku menolak. Tapi dia mengancam akan melukaimu, apalagi saat itu aku juga masih butuh banyak uang. Jawab Alea menangis karena merasa bersalah. Firda ikut meneteskan air mata. Ia tidak menyangka jika selama ia tidak sadarkan diri di rumah sakit, kehidupan adiknya begitu rumit seperti ini. Firda memeluk Alea yang menangis. Ia mengusap-usap punggung adiknya dengan penuh kehangatan. Maaf, Alea, karena kecelakaanku, aku harus melewati hal seperti ini. Bisik Firda tidak kalah merasa bersalah. Alea melepaskan pelukan kakaknya.
Ia menggeleng mendengar kata maaf dari mulut kakaknya. Tidak perlu minta maaf, Kak. Mungkin memang sudah seperti ini jalan hidupku. Balas Alea pelan. Linda memegang kedua tangan adiknya. Lalu sebelah tangannya beralih memegang bahu Alea dan mengusapnya pelan. Sekarang semua sudah baik-baik saja. Kamu berhentilah bekerja sebagai sekretaris ataupun simpanan pria itu. Kita bisa hidup berdua bersama, Alea. Ucap Firda lembut. Alea menyeka air matanya, ia tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, Kak. Aku tidak bisa pergi dari Tristan, sahut Alea. Tapi kenapa? Apa dia mengancammu lagi? Tanya Firda tampak kecewa. Maaf, Kak. Sekali lagi aku melakukan hal tanpa aku ketahui. Ungkap Alea pelan. Apa maksudmu? Tanya Firda semakin bingung. Aku telah menikah dengan Tristan. Jawab Alea. Apa? Kejut Firda. Bagaimana bisa kau melakukan itu, Alea? Tanya Firda sedikit menaikkan nada bicaranya. Kami menikah di Bali. Saat itu otakku tidak bisa berpikir baik. Aku merasa diriku kotor karena terus disentuh oleh Tristan. Sehingga aku meminta untuk dinikahkan olehnya. Jawab Alea jujur. Tristan tidak menolak, bahkan ia sangat senang. Dia mencintaiku, Kak. Tambah Alea. Dan kau langsung percaya, pria kaya dan memiliki banyak uang sepertinya. Pasti tidak akan cukup dengan satu wanita, Alea. Kata Firda begitu kecewa. Aku percaya dia masih mencintaiku, Kak. Dulu ataupun sekarang, cintanya tidak pernah berubah. Sahut Alea dengan yakin. Dulu. Bo Firda. Alea mengangguk. Sama sepertimu yang punya masa lalu, aku pun sama. Jawab Alea. Aku dan Tristan memang tidak pernah berpacaran, tapi dia pernah menyatakan perasaannya padaku. Tapi aku menolaknya, sebab aku tahu bahwa keluarga kita tidak mungkin bisa bersanding dengan keluarga ternama sepertinya. Tambah Alea panjang lebar. Lalu kenapa sekarang kau mau, Alea? Apa kau sudah merasa pantas? Tanya Firda. Alea menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu. Tapi karena ketulusan cintanya membuatku memilih untuk mengajaknya serius. Jawab Alea. Firda menghela nafas panjang, ia memijat pelipisnya yang sedikit sakit. Ia yang bercerita, ia juga yang terkejut dengan cerita adiknya selama ini. Aku sangat kecewa dengan keputusanmu, tapi semua ini juga salahku. Sekarang aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk pernikahanmu dan Tristan itu. Ucap Firda seraya mengeratkan genggaman tangannya. Jika dia macam-macam denganmu, beritahu aku ya. Tambah Firda menitip pesan. Alea tersenyum, ia menganggukkan kepalanya berkali-kali. Dan Fed, bagaimana perasaanmu setelah mendengar ceritaku tentangnya? Tanya Alea. Firda terdiam sesaat. Ia lalu kembali menatap adiknya yang sedang menunggu jawaban darinya. Aku akan melupakannya, sepertinya dia memang sangat mencintai Linda.
Aku juga sudah bilang padanya bahwa aku akan melupakan bahwa kami saling mengenal. Jawab Firda diakhiri nafas panjang. Alea segera memeluk kakaknya. Ia tahu bahwa Firda tidak akan bisa melupakan masa lalunya dengan mudah. Walaupun Alea tidak tahu seperti apa hubungan keduanya. Tapi ia bisa merasakan cinta yang kakaknya miliki untuk pria itu. Fed pasti akan menyesal, Kak. Dia pasti akan menyesal dan memohon padamu. Karena telah menyia-nyiakan gadis baik sepertimu. Dan memilih wanita seperti Linda. Ucap Alea di telinga kakaknya. Lupakan saja, balas Firda malas. Firda adalah tipe orang yang mudah beradaptasi, sehingga ketika ia membenci seseorang itu akan sangat terlihat. Seperti halnya dengan Fed, ia akan benar-benar melupakan pria itu. Dan sebisa mungkin untuk ingat bahwa mereka pernah memiliki hubungan. Aku melepasmu, Fat, aku tidak akan pernah mengingatmu lagi. Berbahagialah dengan pilihanmu. Selamat tinggal, batin Firda dengan mata terpejam. Tengah malam Fed terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara dering ponsel. Tangannya mengambil ponsel di atas nakas, kemudian mengangkat panggilan dari nama kontak, Linda. Dilengkapi dengan emotikon hati berwarna merah. Fed menghela nafas, ia segera mengangkat panggilan itu. Ia sudah menunggu sejak tadi, namun kekasihnya itu tidak kunjung datang. Kamu di mana, Linda? Tanya Fed langsung setelah jarinya menekan tombol hijau. Maaf, sayang, malam ini aku tidak pulang. Temanku baru saja putus dari kekasihnya, dan dia butuh teman. Maksudmu kau mau menemaninya, begitu? Tanya Fed serak. Iya, aku akan kembali besok pagi. Boleh kan, sayang? Baiklah, jaga dirimu. Selamat malam. Jawab Fed cuek lalu menutup teleponnya secara sepihak. Fed melirik jam di kamarnya yang sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Kepalanya sakit sekali setelah dirinya minum tadi malam. Fed bangkit dari tempat tidur, ia memilih untuk ke kamar mandi dan mencuci mukanya. Ia tidak akan bisa kembali tidur, apalagi kepalanya sakit begini. Shush, apa yang harus aku minum untuk meredakan sakit kepala ini? Gumam Fed menjambak rambutnya sendiri. Fed terdiam beberapa saat. Ia menatap dirinya di cermin besar yang ada di hadapannya saat ini. Wajah tampannya tampak sedikit pucat, dengan mata merah dan berair. Jika kamu sedang sakit kepala, minum teh jahe, Fat. Aku akan buatkan bubur, kamu harus makan agar pusingmu segera hilang. Fed teringat pada ucapan Firda yang selalu menasehati dirinya ketika dirinya jatuh sakit. Firda marah, namun ia juga melayani dan merawatnya sampai sembuh. Fed masih sangat ingat ketika dirinya dulu kepergok minum dengan temannya. Firda murka bahkan mau mengakhiri hubungan mereka. Aku mau putus saja, berapa kali aku harus bilang sama kamu jika alkohol itu berbahaya? Ucap Firda dengan tangan yang terlipat di dada. Fed meraih tangan kekasihnya, ia menggenggam tangan itu lalu menciumnya berulang kali. Maaf, sayang, janji nggak lagi, tapi jangan putus. Aku nggak mau. Pinta Fed dengan wajah yang memelas. Firda menghela nafas.
Entah kenapa ia sulit sekali untuk marah pada pria manja di hadapannya ini. Firda sudah bucin tolol memang jika dengan Fed. Tiduran. Ketus Firda. Fed melongo. Ngapain? Kamu gak niat bunuh aku kan? Tanya Fed dengan wajah penuh tanya. Kalau kamu gak tiduran, aku bunuh beneran kamu. Jawab Firda serius. Fed hendak bicara, namun ia tiba-tiba merasa perutnya seperti dikocok. Fed berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah. Firda mengekor, ia memijat tengkuk kekasihnya itu dengan penuh perasaan. Gerakan tangannya terasa lembut, namun bibirnya pedas sekali bicaranya. Tuh lihat, emang enak kayak gini. Ketus Firda seraya memijat dan mempuk-puk punggung kekasihnya. Kamu tuh nyiksa diri tahu nggak? Kalau nggak sayang sama diri sendiri, setidaknya ingat orang tua kamu, ingat aku. Tambah Firda, Fed mencuci mulutnya sendiri. Ia lalu membalik badan dan memeluk tubuh kekasihnya dengan sangat manja. Benar nggak lagi, sayang. Udah dong marahnya, aku kan lagi sakit. Kata Fed. Firda menghela nafas sabar. Ia mengusap dadanya agar bisa lapang menerima segala sikap manja kekasihnya. Firda pun membantu Fed untuk berbaring di atas ranjang. Ia juga menyelimuti pria itu sampai batas perut saja. Pusing pasti kepalanya, tanya Firda menebak. Fed mengangguk dengan wajah polosnya, membuat Firda gemas dan ingin sekali menamparnya. Kamu kalau lagi pusing, minum teh jahe, ucap Firda memberitahu. Tunggu di sini ya, aku buatkan dulu sekalian sama bubur. Kamu harus makan supaya cepat sembuh. Tambah Firda lalu beranjak dari kamar apartemen Fed. Fed menatap kepergian kekasihnya dengan senyuman lebar. Ia bersyukur sekali memiliki kekasih yang sangat perhatian seperti Firda. Aku semakin yakin untuk membawa kamu ke jenjang pernikahan, Fir. Kamu yang terbaik, dan kamu cuma punya aku. Gumam Fed. Fed meninju kaca di depannya hingga pecah dan menyisakan luka di tangan pria itu. Darah yang keluar mulai menetes, dan sedikit menempel pada kaca yang bentuknya sudah tidak beraturan. Brengsek, umpat Fed mengacak-acak rambutnya. Fed kesal, entah mengapa ia harus mengingat Firda saat ini. Kenapa bukan Linda? Fed akui memang saat berpacaran dengan Linda dulu, wanita itu tidak memiliki rasa peduli dan perhatian seperti Firda. Tapi perhatian dan peduli apa gunanya jika sikap di balik itu semua sangat menjijikan. Fed mencuci tangannya, ia sedikit meringis saat merasakan perih karena lukanya terkena air. Setelah merasa beres, Fed pun keluar dari kamar mandi dan pergi ke dapur. Sakit di kepalanya masih belum, sehingga ia memutuskan untuk membuat teh jahe. Minuman yang biasa Firda buat untuk menghilangkan rasa sakit kepalanya dulu. Fed mengambil teh jahe kemasan yang ia punya, ia yakin sekali bahwa rasanya akan beda. Sebab Firda membuat teh jahe secara alami, bukan kemasan seperti ini. Firda, lupakan gadis itu. Geram Fed dengan tangan terkepal. Apartemen ini masih sama dengan apartemen saat dirinya dan Firda menjalin hubungan dulu.
Sehingga setiap tempat yang ada di apartemen itu memiliki kisah masa lalu tersendiri. Fat, jangan buat aku melemparkan spatula panas ini ke wajah kamu ya. Ucapan Firda di setiap tempat terus berputar di telinga dan ingatan Fed. Pria itu benar terus terbayang akan sosok gadis yang dulu sangat ia cintai. Fed berusaha untuk tidak peduli. Ia membawa segelas teh jahe yang telah ia buat dan meminumnya perlahan. Benar kan? Rasanya berbeda dari buatan Firda dulu. Keesokan harinya, Fed terbangun dan mendapati dirinya tertidur di sofa ruang tamu. Ia ingat semalam habis minum teh, ia langsung jatuh tertidur. Bahkan sampai tidak sempat untuk pergi ke kamarnya. Fed bangkit, ia harus segera bersiap untuk pergi ke kantor. Karena hari ini ia ada meeting penting dengan klien. Saat kaki Fed melangkah menuju kamar, ia mendengar suara pintu apartemen terbuka disusul oleh suara roda yang berjalan. Sayang, Linda membuka tangannya lebar ketika melihat kekasihnya. Fed membaik badan. Linda datang dengan koper besar di tangannya. Hal yang menandakan jika wanita itu telah pergi dari rumah suaminya. Linda mendekat, wanita itu memeluk tubuh kekasihnya dengan sangat erat, namun tidak mendapatkan balasan apapun dari Fed. Wajah kamu pucat sekali, kamu sudah makan? Tanya Linda seraya mengusap wajah tampan kekasihnya. Fed memegang tangan Linda, ia tersenyum lebar mendengar kepedulian Linda barusan. Sedikit rasa lega karena ternyata Linda masih punya perhatian untuknya. Belum, bagaimana jika kita makan bubur? Tanya Fed mengusulkan. Boleh, sayang, aku akan memesannya, sementara itu kamu lebih baik bersiap. Jawab Linda. Fed mengangguk, ia pun segera pergi ke kamarnya untuk mandi dan bersiap-siap. Sementara Linda akan memesan bubur via online. 20 menit kemudian, Fed keluar dari kamar dengan penampilan yang sudah rapi. Ia sudah siap pergi ke kantor, namun sebelum itu ia harus sarapan dulu dengan kekasihnya. Saat sampai di meja makan, Fed melihat satu porsi bubur ayam sudah ada di sana. Linda pun ada di sana sedang menunggunya. Ayo makan. Ajak Linda dengan antusias. Fed duduk di depan Linda. Mereka pun menikmati bubur itu bersama-sama. Fed diam menatap Linda. Ia berusaha untuk menemukan sesuatu yang bisa membuat hatinya lega. Sejak mendengar ucapan Firda kemarin, hatinya mulai resah dan tidak tenang. Ia merasa telah melakukan sebuah kesalahan, namun ia tidak tahu apa. Kamu semalam menginap di mana? Tanya Fed seraya menyuap bubur ke dalam mulutnya. Linda tiba-tiba tersedak. Wanita itu meraih segelas air lalu menenggaknya sampai tersisa setengah. Aku menginap di apartemen temanku. Jawab Linda sedikit terbata. Fed manggut-manggut, ia tidak akan bertanya banyak hal kepada Linda. Karena ia ingin sekali percaya pada kekasihnya itu. Namun hatinya tidak mengizinkan. Apa kegiatan kamu hari ini? Apa ada pemotretan? Tanya Fed lagi. Tidak ada, aku hanya ingin istirahat di rumah. Jawab Linda seraya memijat tengkuknya. Fed manggut-manggut. Ia pun bangkit dari duduknya setelah sarapan sudah selesai. Sebelum berangkat, tentu saja Linda akan memeluk dan mencium pipi kekasihnya dulu.
Dan dibalas Fed dengan mengecup keningnya. Linda selalu senang setiap kali Fed menciumnya, meski hanya di kening saja. Entah kenapa pria itu selalu saja menolak jika ciuman di bibir. Hati-hati, sayang. Ucap Linda melambaikan tangannya. Fed tersenyum, ia membalas lambaian tangan kekasihnya. Lalu benar-benar pergi dari apartemennya. Sebelum memasuki lift, tiba-tiba Fed mendapatkan telepon dari orang suruhannya. Ke kantorku di jam makan siang. Kata Fed lalu menutup teleponnya sepihak. Alea pulang dengan dijemput oleh Tristan. 30 menit lalu, suaminya itu mengatakan akan datang dan menjemputnya. Jadi sekarang Alea sudah duduk di teras rumah bersama kakaknya untuk menunggu Tristan. Alea sebenarnya masih ingin menginap. Namun ia tidak bisa meninggalkan Tristan terus. Bagaimanapun, sekarang pria itu adalah suaminya. Dan sebagai istri yang baik, Alea tidak boleh pergi seenaknya. Kapan aku main lagi, Kak? Nanti kalau aku libur kerja, ucap Alea kepada sang kakak. Iya, Lea, aku juga mau berangkat bekerja nanti. Setidaknya aku tidak akan bosan duduk sendirian di rumah. Balas Firda tersenyum. Alea mengangguk. Rasanya ia kasihan sekali melihat kakaknya, tapi akan lebih baik begini saja. Alea sangat tahu bagaimana pria seperti Fed. Ia takut jika Fed akan menyakiti hati kakaknya andai kata hubungan mereka kembali. Firda adalah sosok gadis baik dan cukup taat dengan ibadahnya. Gadis itu paling anti dengan yang namanya dunia malam, alkohol apalagi pria hidung belakang. Firda selalu mewanti anti adiknya agar bisa menjaga diri. Namun sayangnya Alea harus melepas kegadisannya. Demi mendapatkan uang dan juga demi keselamatan kakaknya. Itulah alasan kenapa Alea selalu merasa berdosa kepada kakaknya. Sampai saat ini Firda berhasil menjaga diri. Sementara Alea yang lebih muda darinya malah sudah jebol. Kapan mainlah ke rumahku, Kak? Ucap Alea sambil menggenggam tangan kakaknya. Tentu, tapi sebelum itu harus izin dulu dengan suamimu ya. Balas Firda. Alea mengangguk, ia akan coba meminta izin kepada suaminya nanti. Firda membalas tatapan adiknya. Sejujurnya ia masih kecewa dengan Alea. Namun setelah mendengar penjelasan dari adiknya, ia sadar bahwa di sini juga adalah kesalahannya. Andai saja dulu ia tidak tertabrak. Mungkin saat ini Alea masih berkuliah seperti biasa. Tapi siapa yang bisa mengubah takdir? Firda akan berusaha untuk menerima Tristan sebagai suami adiknya. Meskipun ia belum pernah bertemu pria itu secara langsung. Kak, Mas Tristan sudah datang. Ucap Alea seraya bangkit dari duduknya. Bersambung.